Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syafara dari program studi Aquaculture 2019 Universitas Diponegoro kelas B. Pada video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi pemulihan ikan berdasarkan jurnal yang saya ambil. Ikan kerapu cantang atau Epinephelus fuscogutatus lanceolatus merupakan salah satu jenis ikan laut yang bernilai ekonomis serta dapat dikembangkan menjadi komoditas budaya yang menjanjikan. Ikan kerapu cantang adalah hasil persilangan antara ikan kerapu macan dan ikan kerapu kertang. Sperma kerapu kertang jantan dan telur kerapu macan betina dikeluarkan dengan cara mengurut perut ke arah urogenital. Sperma ikan kerapu kertang yang keluar karena proses pengurutan ditampung dalam test tube dan disimpan dalam freezer untuk digunakan pada saat proses hibridisasi atau pembuahan buatan. Hibridisasi dilakukan dengan metode pembuahan buatan atau artificial fertilization, yaitu dengan mencampurkan telur ikan kerapu macan dengan sperma ikan kerapu kertang yang merupakan hasil dari pemijahan buatan. Telur ikan kerapu macan yang dikeluarkan dengan cara di-stripping ditampung dalam baskom plastik. Selanjutnya adalah pemeliharaan larva kerapu cantang. Yang pertama, persiapan wadah pemeliharaan larva. Wadah harus sudah disterilisasi, kemudian diisi dengan air. Pengisian air ke dalam bak dilakukan dengan cara disaring menggunakan filter bag untuk mencegah organisme lain masuk ke dalam bak. Yang kedua, penebaran dan penetasan telur. Telur kerapu cantang yang akan ditebar diaklimatisasi terlebih dahulu. Penebaran telur ke dalam bak dilakukan dengan hati-hati. Telur kerapu cantang akan menetas dalam jangka waktu 19 jam setelah pembuahan pada suhu 29 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. 3. Pengelolaan kualitas air. Pengelolaan kualitas air meliputi penyiponan, pergantian air, dan pengukuran kualitas air. Hal ini bertujuan untuk mencegah agar ikan tidak terinfeksi penyakit yang diakibatkan buruknya kualitas air. Yang terakhir yaitu pengendalian hama dan penyakit ikan. Untuk pencegahan hama dan penyakit dilakukan sirkulasi secara terus-menerus serta melakukan pengolahan kualitas air. Ikan yang digunakan pada penelitian ini adalah E. fuscogutatus lanceolatus berukuran kurang lebih 6 cm. Dengan kepadatan 1 ekor per 4 liter air. Setiap satu wadah terdapat sebanyak 15 ekor ikan. Alat dan bahan. Yang pertama, wadah. Wadah yang digunakan untuk pemeliharaan ikan kerapu cantang adalah keramba ukuran kecil, panjang 30 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 50 cm. Ukuran mata jaringnya yaitu 0,45 inci sebanyak 12 wadah. Untuk masing-masing perlakuan dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali atau 3 wadah. Yang kedua yaitu hormon tiroksin sebanyak 0,6 mg per kilogram pelet. Hormon tiroksin yang digunakan berbentuk tablet. Setiap tablet mengandung 0,1 mg levotiroksin. Dihaluskan dengan menggunakan alat penggerus lalu dimasukkan ke dalam alat penyemprot sesuai dosis yang diterapkan dan ditambahkan bahan perekat atau kuning telur sebanyak 2 gram per pakan serta ditambah 30 ml Aquades. Kemudian diaduk hingga merata sehingga menjadi campuran yang homogen. Sistematika kerja hormon adalah untuk merangsang terjadinya pertumbuhan dan sebagai katalisator terjadinya reaksi pertumbuhan yang lebih cepat. Berikut ini adalah hormon tiroksin yang telah dicampur dengan NaCl. Setelah itu, NaCl dan hormon tiroksin yang telah dicampurkan tadi disemprotkan ke pelet megami yang akan diberikan kepada ikan kerapu cantang. Setelah disemprotkan, pelet megami dianginkan hingga kering. Lalu setelah kering, pelet megami siap untuk diberikan ke ikan uji, yaitu ikan kerapu cantang. Parameter kualitas air. Yang pertama, suhu. Dari hasil pengukuran parameter suhu, semua perlakuan diketahui masih baik untuk kehidupan ikan kerapu cantang. Kerapu cantang tumbuh baik pada kisaran suhu 25-32 derajat Celcius.
Lalu, oksigen terlarut atau DO pada seluruh perlakuan selama masa pemeliharaan ikan rata-ratanya sebesar 5,2 mg per liter. Sementara itu, umumnya kandungan oksigen terlarut yang baik untuk perkembangan biota akuatik adalah lebih dari 5 mg per liter, sehingga oksigen terlarutnya baik. Kemudian, pH atau derajat keasaman pada seluruh perlakuan selama masa pemeliharaan ikan rata-ratanya sebesar 7,83 dan masih baik untuk kerapu ikan cantang. Salinitas selama masa pemeliharaan ikan rata-ratanya sebesar 29,25 ppt. Diketahui bahwa kandungan salinitas tersebut masih baik bagi kehidupan ikan kerapu cantang. Berikut ini adalah hasilnya. Hasilnya menunjukkan tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap pelakuan hormon tiroksin yang diberikan terhadap pertumbuhan panjang, berat, serta bobot harian ikan kerapu cantang. Akan tetapi, berdasarkan uji statistik, data penelitian menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan pertumbuhan panjang, berat, serta bobot harian pada masing-masing perlakuan hormon. Tingkat keberhasilan ikan hidup kerapu cantang tergolong tinggi, serta laju mortalitasnya tergolong rendah. Wanna be my babe.